ya. Ya, nggak apa-apa. Apel 4, sapu 5, memeluk betul 6, makan nomor 6, betul. Ini standar dari penerapan. Tenang ya, nggak apa-apa ketinggalan sama temennya yang udah bergerak senang kemana-mana. Dulu, ya kita nggak usah ngomong. Lebih mudah gitu menulis motorik halus saya kemandiriannya gitu. Nah yang abangnya ini sama sekali dari postur juga kan kelihatan ada yang ada yang letak gitu anak gitu. Kalau gerak juga sekedar gerak guling-guling bisa, tapi gerak terarah gitu belum tentu gitu dari ketiga anak saya itu. Nah ketika dicoba menulis antara yang stimulus emang di kertas dan yang dua itu emang saya bebasin lari-lari segala macam, ternyata lebih cepat yang emang udah saya ajarin dari awal menulis gitu, dari mulai kemandirian dulu gitu. Nah saya jadi ngebayangin sebenarnya harus dikuatin itu kan fisiknya dulu ya, bisa dilatih dengan yang tadi itu kan terapi kemandirian, terapi satu lagi antara diri dan kemandirian itu saya ada dulu ya. Jadi itu di rumah itu segitiga ya. Sudah, setelah dilipat membentuk segini, ini ada sisanya ya, bisa dilihat. Dua, kakinya tenang ya. Sapu keempat, betul. 5, betul. Ke-6, 7, lihat. Training shadow teacher sudah semakin banyak praktisi mengadakan dengan berbagai perbedaan ya. Kembali lagi kan, semua ini perbedaannya hanya tipis, tapi intinya sama. Shadow teacher bisa juga jadi terapis, hanya saja harus melegalitaskan kembali. Sarjana psikologi S1 otomatis terapis, hanya saja harus dilegalisasi lagi. Termasuk saya, karena saya enggak meneruskan ke S2, ditambah sekarang semakin padat, yang dipegang semakin banyak, dan S2 pun adalah binaan saya, jadi saya stay di sini. Hanya memang sertifikatnya saya ngambil di Malaysia. Yang pertama tadi apa? 2, boleh ulangin sekali lagi? Oke, bentar, kita lanjut ya. Yang keempat itu ada sapu. Yang kelima ada menggambar. Yang keempat ada apa tadi? Yang kelima ada, boleh ulangin dari satu ada kedua, ketiga, keempat ada, yang kelima ada buat alat bersih-bersih. Oke, kita lanjut. Ulangin dulu sekali lagi ya. Yang pertama ada, yang kedua ada. Perhatikan gurunya juga ya, karena guru juga terbentuk anak cepat bisanya saat itu ya. Kelima Paling senang ya, berbahaya jadinya ke sini, dia akan cuek. Misalkan anaknya asik ngegambar anteng, enak kan, kita bisa kerjakan yang lain, tapi larinya ke sini. Buat angelsnya. Kemudian ini marah, cuek, Hermes itu tenang, dan ini dimilikinya sedikit dunia.
Ketika saya punya shadow teacher di rumah atau di tempat terapi saya, tenangnya saya itu sangat dibutuhkan karena shadow juga bukan manusia robot yang saya buat. Dia punya otak sendiri, nggak akan sama cara menanganinya. Hanya saya selalu menyampaikan, yuk tenang dulu, ibu yang gantikan. Karena Anda sebagai shadow sudah ngeblank. Lihat dulu cara saya. Setelah kasih contoh, bisa jarak seminggu, blank lagi. Efek apa? Karena tidak samping saya terus kerja dari jam 8 sampai jam 12 pulang. Di luar sana ke distrak macam-macam, pacarnya ke, orang tuanya ke, tugas kampusnya, semua itu berpengaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tela Livia Budiman, mahasiswi Politeknik KPP Pasar, melaporkan langsung dari KPS 43 Gaya Bogor. Saat ini sedang berlangsung kegiatan Shadow Teacher pendamping anak kebutuhan khusus yang bertujuan untuk membantu mereka beradaptasi secara akademik dan sosial dengan menjembatani kebutuhan anak dan sistem pembelajarannya, mengajar keterampilan sosial dan mengamati perkembangan serta kolaborasi dengan guru utama dan orang tua untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimal dan inklusif. Saya mau mewawancarai dengan siapa? Ibu Tati. Materi apa yang paling difokuskan dalam pelatihan ini? Yang paling difokuskan adalah materi emosional. Bagaimana cara membangun komunikasi dengan anak kebutuhan khusus? Cara membangunnya adalah pendekatan melalui kecerdasan emosional anak dan sensorinya. Perkembangan apa yang paling sering terlihat setelah anak mengikuti homeschooling? Perkembangannya banyak ya, karena homeschooling jalur pendidikan non formal, jadi lebih mengedepankan kenyamanan anak dan kebutuhan anak itu sendiri. Jadi homeschooling ini lebih cenderung memberikan teknik motivasi dan support system. Itu yang paling penting di homeschooling. Metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan dalam mengajar anak kebutuhan khusus? Metode yang paling sering adalah metode yang namanya individual educational planning. Jadi kita memberikan trik-trik belajar khusus individu, tidak banyak di klasikal. Bagaimana cara menghadapi anak yang mengalami kesulitan fokus atau emosi saat belajar? Cara mengatasinya untuk anak yang kesulitan fokus dan emosi, anak harus paham dulu tentang kalimat-kalimat yang akan kita berikan, khususnya yang memang gangguan delay speech, ya, gangguan bicara. Tapi kalau untuk yang sudah lancar bicara, ya kita harus memberikan anak itu bahagia selama belajar, tidak mengalami tekanan. Apa motivasi Anda memilih menjadi pendamping anak kebutuhan khusus? Motivasi saya untuk shadow teacher adalah agar anak-anak khususnya yang berkebutuhan khusus ini memiliki perlindungan dari para shadow teacher untuk meningkatkan skill mereka. Jadi anak tidak terintimidasi, tidak mengalami pembulian, dan yang terpenting adalah peningkatan kemampuan anak berkebutuhan khusus itu terus teredukasi oleh shadow teacher. Berikut terakhir ya Bu, media alat bantu apa saja yang digunakan agar anak lebih mudah memahami materi?
ada yang namanya flashcard atau kartu, ada juga yang namanya gambar-gambar yang dibuat oleh sendiri atau alat getar, alat sensori yang bisa membantu anak semakin stabil emosi, semakin stabil sensori. Baik Bu, itu sekian pertanyaan wawancara saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Lima, melaporkan dari Kampus Harian Bogor. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara singkat dengan salah satu orang tua terkait pelaksanaan pelatihan secara teacher atau guru pendamping anak kebutuhan khusus yang diselenggarakan di lingkungan ini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan pandangan masyarakat terhadap kegiatan tersebut serta dampaknya bagi lingkungan sekitar. Wawancara akan berlangsung singkat dan digunakan untuk keperluan liputan atau akademik. Baik Ibu, agar mulai Ibu silakanlah Anda minta ibu psikolognya sebagai orang tua melihat perkembangan siswa di sana ada yang anak-anak ya awalnya dia udah akademiknya udah mulai dia udah mulai ranking ke-9, terus untuk minat dan bakatnya dia udah lomba nyanyi, lomba fashion show, lomba nyanyi, itu udah ada juara di mana-mana, juara 3, sama sih yang ada manfaat dari pelatihan ini bagi anak dan keluarga. Manfaat besar ya. Ya kan sensornya kurang ya. Jadi kita latihan ini mengembangkan sensornya. Cuman kalau nulis belajar secara suaranya dia udah bagus. Hanya kata-katanya tapi dia kali 2 salah. Apakah pelatihan ini membantu anak dalam aktivitas sehari-hari? kita nggak membantu maksudnya sangat membantu ini kan dia ya regulasi akademik kan peringkat 9 jadi bisa dinaikkan nanti itu semangatnya mulai cita-citanya ingin menjadi apa? Penyanyi jadi udah les vokal agresif terus perilaku. Apa harapan Anda terhadap program pelatihan ini? Sama orang itu ya Saat ini saya sudah seorang guru yang menangani sudah berapa lama kakak memakai khusus apa yang memotivasi kakak memilih menjadi guru bagi anak-anak? karena menurut saya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu hanya spesial ya tapi istimewa jadi saya ingin berkontribusi untuk menjadi bagian dari apa ya memang menjelaskan ikut mencerdaskan generasi berikutnya ya salah aku ya Apa perbedaan utama mengajar anak berkebutuhan khusus? orang tahu teorinya hanya saja untuk di anak-anak kebutuhan khusus ini kita perlu tingkat kesabaran yang lebih tinggi lalu tingkat perhatian kita yang lebih tinggi dan kepekaan juga sangat berpengaruh terhadap kecerdasan
supaya antara emosi saya dan emosi anak bisa stabil dan pengajaran juga menjadi efektif. Yang paling menarikkan itu ketika saya berhasil mengajarkan satu hal pada anak dan ternyata pengajaran yang saya berikan itu memori jangka panjang saya menyampaikan. Sekarang Apa yang kata sampaikan kepada orang yang memiliki anak sebenarnya reaksi orang tua terhadap perkembangan anak. Untuk reaksi orang tua terhadap perkembangan anak yang sejauh ini memang saya tidak terlalu mengikuti, tapi sejauh ini yang saya lihat dan beberapa komunikasi dengan orang tua mereka cukup merasakan terutama dengan silang psikologi pada ini mereka merasa bahwa ada perkembangan terhadap kecerdasan anak baik ekonomi, komunikasi, dan sebagainya. Mereka makasih ya Kak. Dan juga banyak anak Perkenalkan, nama saya Tiara Olivia Budiman dari Politeknik KPP Jakarta. Saat ini saya sudah bersama kakak siapa? Nama saya Kak Kofifa. Seorang guru yang mengenangani anak kebutuhan khusus ya. Iya. Itu wawancara lengkapnya. Apakah pernah merasa lelah secara emosional? Bagaimana cara menjaga semangat belajar? Mengajar atau belajar? Mengajar. Mengajar. Kalau merasa lelah itu pasti pernah. Cara menangnya itu dengan relax, atau dengan istirahat gitu. Dengan istirahat untuk meningkatkan motivasi saya untuk mengajar anak-anak di esok hari. Bagaimana perkembangan apa yang biasanya menjadi keberhasilan pembelajaran anak kebutuhan khusus? Biasanya yang menjadi keberhasilan kebutuhan khusus itu anak-anak yang dari awalnya belum bisa melakukan pembelajaran dengan baik, dengan proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus itu dapat meningkatkan motorik yang mereka awalnya nggak bisa menjadi bisa. Menurut kakak, apa perbedaan utama mengajar anak kebutuhan khusus dibandingkan anak reguler? Perbandingannya Iya. Kalau untuk menangani anak berkebutuhan khusus itu pastinya lebih banyak tantangannya dan sabar, harus sabar seperti itu. Jika mengajar anak reguler juga harus sabar, namun dalam pemahamannya itu berbeda. Kalau anak berkebutuhan khusus itu tahapnya pelan-pelan, step by step. Namun kalau misalkan di anak reguler ada yang pemahamannya cepat, itu kita pembelajarannya juga akan cepat. Terakhir ya kak, pesan apa yang ingin kakak sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus? Pesannya untuk orang tua di luar sana yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu lebih banyak bersabar, banyaklah kegiatan untuk anak-anaknya, buat belajar 2 kegiatan dalam sehari-hari supaya anak juga bisa mengontrol dirinya sendiri. Pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi guru? Pengalaman paling berkesan sebagai guru pendamping khusus ya, anak berkebutuhan khusus itu pengalamannya ya pernah terjadi cedera karena ada cakaran anak-anak, terus pernah ia mengalami perubahan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, awalnya emosionalnya tidak terkontrol menjadi bisa stabil.